Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dina Hoirina dari kelas Kewirausahaan F dengan NPM 721213184. Di video kali ini saya akan menjelaskan tentang resume materi yang berjudul peluang usaha atau bisnis. Yang pertama itu apa yang dimaksud dengan identifikasi peluang usaha. Identifikasi peluang usaha adalah analisis yang dilakukan untuk mengetahui potensi bisnis kita diterima atau tidaknya oleh target pasar. Langkah ini berguna untuk kita bisa memetakan proyeksi keberhasilan pada bisnis kita di masa yang akan datang atau masa depan. Peluang usaha sendiri berarti kesempatan seorang wira swasta dalam mencapai sebuah tujuan bisnisnya. Apabila pengusaha melakukan identifikasi peluang usaha, mereka akan mengukur potensi produk atau bisnisnya bisa diterima oleh masyarakat atau tidak, khususnya target pasar mereka. Identifikasi peluang usaha merupakan sebuah langkah yang tidak boleh dilewatkan saat membangun sebuah bisnis. Banyak bisnis berakhir karena dikarenakan mereka sering melewatkan sebuah peluang usaha yang potensial. Selain itu, kesalahan dalam mengenali peluang usaha membuat bisnis tidak membawa dampak yang nyata bagi masyarakat. Adapun tujuan identifikasi peluang usaha yaitu identifikasi peluang usaha bertujuan untuk visi atau tujuan bisnis bisa tercapai dengan sukses pada masa depan. Adapun tujuan bisnis ini bisa berupa mencari keuntungan, mencapai popularitas, mendukung kesuksesan organisasi nirlaba, dan lain-lain. Tujuan identifikasi peluang usaha ini adalah menentukan skema operasi bisnis kita. Jika mengetahui usaha dan target pasar kita, bisa dioperasikan bisnis agar berhasil akan menghasilkan produk atau jasa yang relevan untuk mereka. Kita juga bisa menerapkan strategi pemasaran dan sebuah penjualan yang menarik untuk masyarakat di sekitar kita yang lebih antusias ketika membeli produk-produk kita. Adapun selanjutnya yaitu langkah identifikasi, juga bertujuan supaya kamu memetakan potensi hambatan atau masalah dalam bisnis yang kita buat. Kamu akan lebih siap dan berusaha mencari sebuah solusi terbaik untuk mengatasi hambatan yang terjadi. Bisnis pun berpotensi mendapatkan sebuah keuntungan lebih besar jika kita mengenali sebuah peluang usaha secara rinci dan tepat. Selanjutnya yaitu cara mengidentifikasi peluang usaha. Yang pertama yaitu kenali masalah di sekitar kita. Peluang bisnis lahir dari permasalahan yang sedang dialami oleh masyarakat di sekitar kita. Kita juga bisa melakukan survei terlebih dahulu atau bertanya kepada masyarakat di lingkungan sekitar mengenai masalah yang sedang dihadapi. Yang kedua yaitu cari tahu bidang keahlian atau minat kita sebagai pembisnis sukses, selalu mengandalkan kemampuan atau passion dalam dirinya untuk membangun sebuah usaha. Kita pun merasa lebih enjoy dan senang apabila menjalankan sebuah usaha yang sesuai passion atau minatnya. Kita juga bisa membuka usaha sesuai minat atau bakat atau keahlian yang dimiliki, asalkan mampu untuk memenuhi kebutuhan target pasar. Yang ketiga yaitu buat analisis SWOT. Analisis SWOT berguna untuk memetakan kekuatan atau strength, kelemahan atau weakness,
peluang atau opportunity, dan yang terakhir yaitu ancaman atau threat. Dalam hal ini kamu harus memetakan rencana bisnis yang didirikan berdasarkan 4 indikator analisis SWOT di atas. Pemetaan analisis SWOT ini harus dilakukan secara objektif. Yang keempat yaitu manfaatkan sumber daya yang banyak sekali. Sumber daya yang bisa dimanfaatkan untuk mengembangkan usaha kita yaitu seperti bahan mentah, karyawan, atau potensi wisata di sekitar kita. Kita juga harus memanfaatkannya secara semaksimal mungkin agar usaha kita mendatangkan potensi dan keuntungan yang besar. Bisa kita membuat daftar mengenai sumber daya yang kita perlukan untuk menjalankan bisnis. Pertimbangkan juga biaya-biaya agar tidak membengkak dan berakhir pada sebuah kerugian bisnis kita. Yang kelima yaitu lakukan inovasi. Kita harus melakukan sebuah inovasi dalam membangun bisnis yang terus-menerus. Inovasi ini bisa berupa perbaikan, pembaruan, dan pemecahan masalah yang sedang dialami atau dihadapi dalam bisnis kita. Pelanggan pun akan bertahan dan puas ketika menggunakan produk kita yang melakukan inovasi. Yang keenam yaitu hitung anggaran bisnis, kegiatan operasional bisnis yang akan memakan banyak biaya selama proses berlangsung. Kita memerlukan sejumlah biaya untuk produksi, promosi, cetak kemasan, dan yang lainnya. Biaya tersebut juga akan membengkak seiring berkembangnya sebuah bisnis yang kita bangun pada masa depan. Sekecil apapun kita memulai sebuah usaha, kita tetap membuat sebuah anggaran setiap saat. Anggaran berguna untuk mengantisipasi kerugian akibat biaya produksi yang lebih mahal daripada harga penjualan. Yang terakhir, yang ketujuh, yaitu minta sebuah kritik dan saran. Konsumen sebagai evaluasi persiapan telah selesai dan kita pun bisa memulai meluncurkan bisnis kita. Namun jangan lupa untuk meminta kritik dan saran kepada konsumen sebagai bahan evaluasi kita untuk bisnis kita ke depannya. Sekalipun kita mendirikan bisnis untuk memenuhi sebuah kebutuhan target pasar kita, dan jadi anggaplah masukan dari mereka itu sebagai hal yang penting yang harus kita lakukan. Juga evaluasi bisnis secara berkala tiap harinya atau tiap minggu atau tiap bulannya gitu. Dari hasil evaluasi tersebut kita bisa mengetahui kekurangan pada bisnis kita serta mencari solusinya. Evaluasi ini juga harus dilakukan berdasarkan fakta yang nyata supaya kita bisa memberikan sebuah solusi yang realistis bagi bisnis kita agar berkembang baik. Baik dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.